Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang KPK, karena ini KPK adalah satu kesatuan dan FPB, jadi sekaligus saya bahas tentang KPK dan FPB. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang apa sih pengertian KPK. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan untuk FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung ke contoh soalnya. Jadi di sini saya akan gunakan metode pohon faktor. Ya, nanti yang selanjutnya adalah metode tabel. Untuk kedua metode ini itu kita akan fokus pada bilangan prima. Jadi nanti menggunakan bantuan bilangan prima. Di bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri dan juga angka 1. Ya. Jadi dia tidak akan habis kalau dibagi dengan bilangan yang lain. Ya, jadi untuk contohnya, misalkan kita mau mencari KPK dan FPB dari 20, 24, dan 40 misalkan ini ya. Nah, kalau seperti ini kita tulis dulu angka 20. Nah, nanti kita bagi dengan bilangan prima dimulai dari bilangan yang paling kecil dulu. Nanti baru ke paling besar. Berarti kita mulai dari angka 2. Nanti ini 20 kita bagi 2 berarti 10. 10 dibagi 2 5. Ya, pohon faktor ini selesai ketika pembaginya ini hasil ini adalah bilangan prima, atau 2 ini adalah bilangan prima. 5 adalah bilangan prima, berarti dia sudah selesai. Nah, sekarang kita ke 24. 24 bisa kita bagi 2. 12 kita bagi 2 berarti 6 juga masih bisa ya kita bagi 2. Itu 3 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai di sini. Nah, sekarang kita ke 40 bisa kita bagi 2 ya. 20 kita bagi 2 hasilnya adalah 10 pun kita bagi 2 masih bisa ya 5. Nah, 5 adalah bilangan prima, berarti kita sudah selesai sampai di sini. Nah, kalau sudah selesai, nanti bisa kita tuliskan untuk 20, berarti 2 pangkat berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Lalu untuk 24, berarti 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan untuk 40, berarti 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, lalu FPB katanya kita pilih angka yang sama dan pangkatnya kecil. Sedangkan untuk KPK semua angka lalu pilih yang pangkatnya besar. Ya, berarti kalau di sini kita mau tuliskan untuk FPB, ini kurang B ya. FPB katanya angkanya harus ini sama. Jadi di sini kan ini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti ini angka sama ya, semuanya ada 2. Berarti 2 kita pilih pangkat yang kecil. Berarti di sini ada 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Maka yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 dikali 2. Jadinya 4. Itu adalah FPB. Yang selanjutnya adalah kita ke KPK.
Nah, untuk KPK katanya semua angka. Nah, di sini ada angka 2, lalu ada angka 3, dan ada angka 5. Maka ini kita tulis dulu ya. 2 dikali 3 dikali 5. Nah, pilih yang pangkatnya besar. Nah, di sini kan 2 itu ada pangkat 2, ada pangkat 3. Maka kita pilih yang pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 itu kan sama saja dengan 8 kali 3 dikali 5. Maka hasilnya adalah 120. Nah, jadi hasil dari FPB-nya itu adalah 4, sedangkan untuk KPK-nya adalah 120. Ini adalah metode yang pertama, metode pohon faktor. Nah, sekarang kita ke metode yang kedua, metode tabel. Tapi di sini saya tidak menggunakan tabel ya. Nah, tapi ini terkenal dengan nama metode tabel. Ya, masih di soal yang sama. Berarti saya tulis dulu ya, 20, lalu ada 24, dan ada 40. Jadi kalau metode tabel ya, nanti di sini nih kita bagi dengan bilangan prima. Ya, jadi yang pertama kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil ya. Berarti kita bagi 2, 20 dibagi 2, 10, 24 dibagi 2, 12, 40 dibagi 2, 20. Karena 2 ini bisa membagi ke 3 angka ini, berarti ini saya lingkari. Lalu ya, kita bagi lagi dengan 2, 10 dibagi 2, 5, 12 dibagi 2, 6, 20 dibagi 2, 10. Ini pun 2 ini bisa membagi ke 3 angka ini, maka ini saya lingkari. Lalu ya, masih bisa kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa ya, jadi tetap ditulis 5. 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Nah, karena 2 ini tidak bisa membagi ke semuanya, berarti tidak perlu dilingkari. Lalu masih ada yang bisa dibagi 2? Nah, nggak bisa ya. Nah, berarti membagi selanjutnya adalah 3. Berarti 3 ya, 5 bagi 3 nggak bisa ya. 3 bagi 3, 1, ini juga nggak bisa. Lalu 3 udah nggak bisa lagi, berarti selanjutnya adalah angka 5. 5 bagi 5, 1. Ini 1, ini bagi 5, 1. Ya, jadi metode tabel itu selesai ketika di bawah ini sudah 1. Nah, untuk menentukan mana sih FPB, mana sih KPK, ini aja. Untuk FPB, ya fokus pada angka yang dilingkari. Sedangkan KPK itu adalah semua. Ya, jadi ini semuanya ini adalah untuk KPK. Berarti kalau kita tuliskan ya, untuk FPB, berarti kan di sini yang dilingkari ada 2 dengan 2. Atau kalau dituliskan 2 pangkat 2. Atau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, lalu untuk KPK, berarti tuliskan semua yang ada di sini. 2-nya adalah 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali ini 3 dikali ini nih 5. 2 pangkat 3 berarti 8 dikali 3 dikali 5. Berarti 8 kali 3 kali 5, 120. Jadi untuk
mau menggunakan metode tabel ataupun pohon faktor, itu kita pasti akan dapat hasil yang sama. Jadi silakan tentukan sendiri metode apa yang akan digunakan. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.